Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer dan fresh graduate di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024. Informasi terbaru dimuat oleh media nasional Klik Pendidikan dengan judul Menpan RB tetapkan syarat tambahan bagi pelamar CPNS dan P3K 2024. Salah satunya memiliki pengalaman kerja. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah syarat tambahan yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu fresh graduate dan para honorer, selain daripada syarat umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur tentang syarat bagi pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Syarat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB dengan nomor 6 tahun 2024. Memperkenalkan sejumlah syarat umum serta syarat yang wajib dipenuhi oleh para honorer, ya. Selain daripada syarat umum dan ada syarat wajib yang pasti, ya, yang mesti diketahui oleh seluruh para pelamar Bapak Ibu. Ikuti terus informasinya. Syarat umum pelamar CPNS dan P3K. Pertama, usia untuk pelamar CPNS usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar. Untuk pelamar P3K, usia minimal adalah 20 tahun, sedangkan usia maksimal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jabatan yang dilamar. Usia maksimal ini juga dapat diatur sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku. Berikut riwayat pidana. Ini diperhatikan Bapak Ibu. Pelamar tidak boleh pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Nah, Bapak Ibu tentunya bagi yang sudah pernah mengalami hal ini tidak ada kemungkinan bisa, ya, melamar CPNS maupun P3K 2024. Seterusnya, status pekerjaan sebelumnya. Jadi ini juga perlu diketahui apa status pekerjaan sebelumnya Bapak Ibu. Pelamar tidak boleh pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. Berikutnya, kualifikasi pendidikan. Pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kesehatan. Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Berikutnya mengenai penempatan, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI atau di negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian syarat tambahan bagi pelamar CPNS dan P3K 2024. Ini wajib diketahui Bapak Ibu. Simak baik-baik, ya, ikuti informasinya supaya Bapak Ibu fresh graduate dan honorer tidak salah, ya. Tidak salah terkait dengan syarat tambahan ini. Selain persyaratan umum di atas, ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pelamar CPNS dan P3K 2024. Pertama, pengalaman kerja. Pelamar P3K diwajibkan memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
Berikutnya, pengalaman kerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut, ya. Selain dari yang telah dipaparkan tadi, tambahannya yaitu tidak terlibat dalam pelanggaran seleksi. Pelamar CPNS maupun P3K tidak boleh pernah melakukan atau terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi pada proses seleksi aparatur sipil negara sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mungkin ya mendapatkan atau ya pernah mengalami hal ini, ya artinya ini tindakan disiplin Bapak Ibu ya pada seleksi CPNS maupun P3K, berarti tertutup kemungkinan untuk bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Syarat tambahan yang ketiga, status seleksi sebelumnya. Pelamar tidak boleh bersatu sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Yang keempat, perjanjian kerja. Bagi pelamar P3K yang sebelumnya telah bekerja dengan perjanjian kerja, mereka diwajibkan telah menyelesaikan masa perjanjian kerja. Syaratnya itu minimal 1 tahun sebelum melamar pada lowongan yang baru dan mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat yang berwenang. Dengan penambahan persyaratan ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, sangat berharap dapat menjaring calon aparatur sipil negara yang benar-benar kompeten dan siap menjalankan tugas mereka dengan baik. Peraturan ini juga diharapkan akan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang hendak melamar CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini, kiranya semua syarat umum dan syarat tambahan yang akan diterapkan kepada Bapak Ibu yang akan melamar CPNS maupun P3K wajib mengetahui hal ini. Karena nantinya apabila tidak sesuai dengan persyaratan, maka jelas Bapak Ibu akan terhambat untuk mengikuti seleksi. Baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang bagi CPNS. Demikian juga dengan para honorer ya, yang diangkat dengan 2 jenis seleksi, walaupun honorer nantinya hanya tes formalitas sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara sebelumnya. Itu tujuannya itu untuk meringankan para honorer untuk bisa ya diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.